Baik kakak-kakak, kita akan presentasikan hasil karya yang kakak-kakak telah buat. Kita mulai dari kelompok yang siap. Oke, baik kakak-kakak. Setelah istirahat tadi, kopi break, sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil dari mind map ya terhadap 5 prinsip. Ya, silahkan. Yang pertama, kelompok 1. Oke. Silahkan. Boleh, gantian. Kelompok 2. Kelompok 2. Kakaknya. Oke, terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan untuk kami dari kelompok 2 dari STC Singkawang Tiger Club Jackmania. The Jackmania. Oke, di sini kami menjelaskan tentang prinsip progression. Nah, dalam prinsip progression kami membuat sebagai filosofi tangga, yaitu untuk menuju sebuah tujuan, kita perlu berjuang seperti menaiki langkah demi langkah. Menuju puncak tertinggi ialah sebuah kesuksesan. Kenapa dibuat seperti tangga? Karena harus ada progres yang meningkat. Yang pertama, kita mulai dari paling bawah, yaitu adalah interval training. Jadi, pertama-tama interval ini, mungkin ada pertama 1 menit berlari, kemudian 1 menit berjalan. Nah, jadi harus ada peningkatan juga. Ujung-ujungnya nanti interval sampai naik juga sampai ke bagian atas. Yang atas lebih naik lagi. Kemudian, yang kedua, meningkatkan frekuensi. Jadi ditambah frekuensinya. Misalkan, kecepatan larinya ya. Kemudian meningkatkan jarak. Kemudian yang terakhir meningkatkan intensitas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Dan kesalahan datangnya dari kami. The Jackmania. Oke, baik. Berikan tepuk tangan kelompok STC. Jadi silahkan kelompok 1 mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait mind map prinsip progression ini. Silahkan Kak. Mantap, sangat menginspirasi Kak. Apalagi filosofinya mantap sekali. Silakan. Orang mangan mati. Ya baik, tidak ada ya kakak ya. Jika tidak ada, oke silakan kelompok 2 duduk di tempatnya lagi. Oke. Kemudian giliran kelompok 1. Oke kakak. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami memilih filosofi kapal laut. Nah, Pak, kita filosofi dulu lah. Biar filosofinya nyambung ke prinsip overloadnya. Oke, kapal laut filosofinya dari kami ya, bukan dari siapa-siapa ya. Oke, filosofinya walaupun mengangkut beban yang tidak sesuai dengan kapasitas, ya, kemampuan dan kecepatan, tetapi masih tetap berasap. Maksudnya berasap itu tidak hidup ya mesinnya ya. Dan kapal berlayar sampai tepi. Sudah. Oke, di sini kami membahas prinsip overload, di mana prinsip overload ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam latihan kebugaran yang menyatakan bahwa untuk mencapai peningkatan kebugaran tubuh harus dikenakan beban atau stimulus yang lebih besar
Oke, ngerti ya kakak? Ngerti ya, alhamdulillah. Contohnya, contoh penerapannya adalah peningkatan intensitas latihan. Biasanya kalau minggu lalu latihannya 2 jam lari nonstop, minggu ini bisa 3 jam. Lari di mana tahu tapi. Yang kedua, peningkatan frekuensi latihannya. Yang ketiga, peningkatan kekuatan otot, massa otot dan kekuatan lain-lainnya. Oke, yang keempat, variasi latihan. Ditingkatkan lagi variasi bertahap ya. Intensitasnya bertahap. Dari yang 3 bisa nambah ke 4, nambah lagi ke 5 sesuai dengan waktu dan massa ototnya. Oke, yang kelima terakhir pemantauan dan evaluasi. Jadi prinsip overload ini kalau tidak ada pemantauan dan evaluasi, asal-asal nambah intensitasnya tidak bisa. Ini misalnya dari 3 kita pantau dulu evaluasi apakah kurang, apakah berlebihan. Kalau kurang kita tambah lagi prinsip overloadnya. Oke, dari kami situ aja, filosofinya udah selesai. Ada yang pengen ditanyakan kakak? Tidak ada. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan Kak. Kembali ke tempat. Sini pojokan sopo iki. Sampai jangan guyu. Tahu presentasi bisa jauh ya. Aku sudah biar Oke, baik kakak-kakak. Jadi tadi kita sudah melihat masing-masing presentasi terkait mind map 5 prinsip ya. Tadi dari kelompok 2 prinsip overload, kemudian dari kelompok dari kelompok 1 overload, kelompok 2 progression. Nah, untuk prinsip specificity, regularity dan individuality nanti silahkan kakak-kakak pelajari kembali, kembangkan di LMS yang ada ya kakak-kakak ya. Oke, setuju ya? Oke, baik. Jadi kita lanjut ya. Nah, sekarang seperti biasa kita memberikan refleksi ya kakak-kakak. Refleksinya ini silakan kakak-kakak menuliskan kesimpulan dari pembelajaran tadi yang sudah dibuat ya terkait dengan prinsip overload dan prinsip progression ya tadi ya. Ya, progression ya. Silakan nanti kakak-kakak tempel ya. Kemudian nanti saya minta per kelompok 1 orang saja untuk menyebutkan hasil refleksi dari kakak-kakak yang lain. Ya. Oke, silahkan kakak-kakak. Saya beri waktu sekitar 5 menit. Ya, pakai kertas sticky note.
Kita dari bang. Jangan sekitar dulu. Foto dalam video. Sekarang ya. Oke, ini tempelkan saja sesuai kelompoknya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Nah, nanti yang membacakannya kebalikannya. Yang kelompok 2 membaca kelompok 1, kelompok 1 membaca kelompok 2. Oke, jika sudah boleh ditempel kakak-kakak. Di dalam kotaknya Kak Yogi. Di dalam kotaknya. STC penjaga salah terus kami. Oke, sudah. Siapa lagi yang belum? 4, 3. Oke, cukup ya. Oke, silahkan kelompok 1 yang memberikan refleksi kelompok 2. Silahkan maju, salah satu. Dibacakan saja ya, kakak-kakak. Satu. Baik, kami dari kelompok 1 membacakan hasil refleksi dari kelompok STC. Ada Ul. Oke, saya ulangi lagi. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil refleksi dari kelompok STC. Ya Kak ya? Apa? Singkawang. Oke, kelompok 2 yaitu Singkawang Tiger Club katanya. Atau salah tempel apa tadi STC salah tempel apa? Oke dah. Oh, salah terus kami. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu dengan pembelajaran ini aktivitas kebugaran lebih menarik dan dapat diterapkan dengan baik. Kemudian yang kedua, pembelajarannya menarik dan membuat ingin mempelajari lebih dalam. Selanjutnya dari ketua STC ini menarik dan mengasihkan. Kemudian dari wakil ketua yaitu sangat menginspirasi. Mungkin itu hasil refleksi dari kelompok STC atau kelompok 2. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Oke, baik. Silakan lanjut. Kelompok 2 memberikan refleksi untuk kelompok 1. Ups. Oke, kami dari kelompok 1 ingin membacakan refleksi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan refleksi dari kelompok 1. Yaitu yang pertama, mengetahui prinsip overload dan progression dan cara menerapkannya. Yang kedua, dari setiap prinsip yang diterapkan ke siswa, semuanya harus dievaluasi agar latihan dapat terkontrol. Kemudian, Kak Kaza, saya menjadi lebih paham dan mengerti dan akan saya terapkan dalam pelatihan ekskul. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua.